Sepanjang perjalanan tidak henti-hentinya Brahmana mengeluh. Suasana yang berdesakan di dalam bis Metro Mini jurusan Tanah Abang Pasar Minggu membuatnya ingin segera sampai di rumah kontrakannya. Akan tetapi, inilah ibu kota. Kemacetan yang semakin parah selalu terjadi setiap harinya. Apalagi di jam sibuk seperti sore ini, di mana para pekerja maupun karyawan mulai pulang. Ini adalah hari ketiga di mana Brahmana tinggal di Jakarta. Brahmana diajak oleh pamannya yang seorang pemborong untuk membantu menyelesaikan finishing sebuah gedung. Memang pamannya itu sudah menetap di ibu kota bersama keluarga kecilnya. Akan tetapi, Brahmana enggan untuk ikut tinggal di sana, yang akhirnya Brahmana pun lebih memilih untuk mengontrak demi kenyamanannya. Satu persatu penumpang mulai turun, hingga tinggal beberapa penumpang saja yang berada di dalam bis tersebut. Pandangan Brahmana tertuju pada seorang siswa SMA yang duduk di sebelahnya. Gadis cantik berambut sebahu itu pun nampak cukup aneh. Pandangannya kosong, wajahnya pucat pasi seperti sedang dirundung masalah yang berat. "Maaf bang, ada apa ya?" ucapnya tiba-tiba sambil menatap ke arah Brahmana. Rupanya gadis itu tahu kalau Brahmana sedang memperhatikannya. Enggak ada apa-apa kok." Dengan gelagapan Brahmana menjawab. Secepatnya Brahmana mengalihkan pandangannya. Brahmana mencoba melupakan keanehan yang dialami pada gadis itu. Mungkin hanya perasaannya saja yang salah. Bis yang melaju merayap membawa Brahmana sampai di perempatan Tugu Pancoran. Kemudian Brahmana menengok keluar jendela, di mana lampu-lampu di sepanjang jalan mulai menyala remang. Di sana kembali terjadi keanehan yang membuat jantungnya berdetak cepat. Dengan jelas, Brahmana melihat gadis tersebut berdiri di pinggir jalan dengan wajah yang sama. Gadis tersebut menatap tajam ke arah Brahmana, seolah-olah ada sesuatu yang diinginkannya. Sejenak kemudian, Brahmana menoleh ke arah bangku seberang, dan alangkah terkejutnya ketika gadis yang berseragam SMA tersebut sudah tidak ada lagi di sana. Gadis tersebut menghilang entah kemana. Perasaan takut mulai mendatanginya. Ada ketakutan yang mulai dirasakan. Brahmana yang mulai mengeluarkan keringat dingin tidak berani lagi melihat keluar. Hari yang cukup aneh baginya. Beberapa saat kemudian, akhirnya bis yang ditumpanginya sampai di sebuah gang di mana Brahmana mengontrak, di mana terdapat sebuah masjid besar di samping kontrakan tersebut. Dengan perasaan yang cemas, Brahmana pun mulai berjalan menuju gang itu. Tapi aneh, saat Brahmana masuk gang itu, tampak lengang sekali, seperti tidak ada kehidupan di sana. Mungkin aku salah jalan, batinnya dengan ragu-ragu. Sejenak kemudian, Brahmana keluar dari gang tersebut. Kemudian Brahmana berjalan mencari-cari gang yang lain. Maklum, tempat tersebut terdapat banyak gang yang hampir sama bentuknya. Ditambah lagi, Brahmana baru 3 hari tinggal di sana. Masih agak bingung untuk mencari jalan yang dituju. Brahmana kembali berbelok di gang kedua. Namun kondisi yang sama juga ditemukan. Gang tersebut sangat sepi, tidak tampak seorang pun tinggal di sana. Padahal rumah-rumah berjajar dengan rapi, tapi tidak tampak berpenghuni, dan hanya lampu-lampu yang menghiasi rumah tersebut. Brahmana merasa heran melihat semua itu. Dengan perasaan was-was, Brahmana kembali melangkah keluar dari gang itu, dan Brahmana kembali berjalan menuju gang lainnya. Begitu yakin bahwa kali ini adalah gang yang dituju. Kemudian Brahmana bergegas masuk. Akan tetapi, suasana sama kembali ditemukannya, sunyi dan sepi. Rumah-rumah di sekitaran nampak remang, tidak terlihat satupun penghuni di sana. Namun kali ini Brahmana tetap berjalan lurus. Brahmana berharap ada jalan tembusan yang menuju ke gang kontrakannya.
Brahmana terus berjalan masuk, mencoba menghilangkan rasa gundah yang menyelimutinya. Tampak sebuah kolam pemancingan cukup luas berada di sana. Dari situlah Brahmana mulai tersadar kalau Brahmana salah jalan lagi karena kontrakannya tidak melewati pemancingan tersebut. Semoga ada jalan tembusan menuju kontrakanku, kembali Brahmana berpikir. Tapi pikirannya tersebut segera dihapus. Brahmana berniat untuk kembali keluar dari gang itu. Namun di saat akan berbelok arah, terdengar alunan gitar akustik dan suara riuh di dalam sebuah bangunan. Bangunan yang menyerupai gedung tersebut terletak di sebidang tanah kosong berpagar seng yang penuh dengan coretan. Tampaknya tempat tersebut adalah sebuah gudang yang tidak digunakan oleh pemiliknya. Kemudian dipakai base camp oleh anak-anak muda. Lalu Brahmana menuju bangunan bedeng tersebut, hendak bertanya arah jalan menuju kontrakannya. "Permisi," ucapnya sambil mengetuk pintu. Sunyi dan tidak ada jawaban. "Permisi," diulangnya ucapannya dengan nada cukup keras. Beberapa saat kemudian, tampak lelaki kekar berambut cepak keluar dan menatap ke arahnya dengan sarung tinju yang masih terpasang di tangannya. Dan di dalam bedeng tersebut terlihat juga seperti karung yang digantung untuk target latihan tinjunya. "Maaf mas, mau nanya," ucap Brahmana dengan gugup. Namun bukan menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh Brahmana. Akan tetapi pria itu malah menyuruh Brahmana untuk masuk ke dalam dulu. Sebenarnya ada perasaan yang tidak karuan yang dirasakannya. Brahmana ingin segera cepat-cepat pulang, karena samar-samar dari kejauhan terdengar kumandang azan maghrib. Akan tetapi apa boleh buat, dengan perasaan ragu Brahmana mulai masuk ke dalam. Dilihatnya beberapa orang berada di dalam bedeng itu. Ada yang sedang bernyanyi, ada pula yang sedang bermain gitar, serta diselingi dengan saling melempar candaan. Brahmana berdiri tepat di depan pintu sebuah kamar. Kemudian Brahmana menanyakan letak gang yang ditujunya. Brahmana juga bercerita bahwa Brahmana merupakan penghuni baru di sana dan seorang perantau yang mengontrak di gang tersebut. Lelaki tersebut menjawab supaya Brahmana istirahat sejenak di sana. Brahmana masih berdiri mematung. Ada perasaan takut dan merinding, apalagi dari sekian banyak orang yang berada di ruangan tersebut tidak ada yang memberitahukan arah menuju gang tempatnya mengontrak. Pintu pagar kembali terbuka. Kemudian datang seorang lelaki tampan dengan tato di tangannya. Anehnya, dia langsung memeluk lelaki yang menemui Brahmana tadi, seperti sepasang kekasih yang sedang melepas rindunya. Mereka berdua berpelukan cukup lama. Tentu hal tersebut membuat Brahmana kaget dan takut. Brahmana menjadi ketakutan melihat kelakuan mereka berdua. Karena seumur-umur baru kali ini Brahmana melihat pria ciuman sesama pria. Tanpa sengaja pintu kamar di belakangnya terdorong dan terbuka. Brahmana semakin ketakutan saat melihat gadis SMA di dalam kamar. Gadis tersebut adalah sosok yang dilihatnya saat di bis tadi. Dengan masih berpakaian sekolah, gadis itu bercumbu dengan seorang pria sebayanya. Sementara di sampingnya banyak miras. Terlihat juga bungkusan plastik kecil seperti micin serta suntikan bekas yang berserakan. Tanpa pikir panjang, Brahmana segera berlari keluar. "Hei, tunggu!" teriak gadis itu dengan suara yang lantang. Kemudian gadis tersebut berlari mengejar Brahmana dengan diikuti semua lelaki yang berada di sana. Dengan sekuat tenaga, Brahmana berlari sekencang-kencangnya. Brahmana tidak tahu meski berbuat apa selain berlari. Setelah merasa jauh dan tidak mungkin terkejar oleh mereka, Brahmana jalan dengan terengah-engah. Belum sampai menarik nafas, untuk yang ketiga kalinya Brahmana dikagetkan dengan gadis SMA yang sudah berlari menyalipnya. Dengan terheran-heran, Brahmana mencoba menoleh ke belakang. Brahmana tambah terkejut.
5 lelaki yang ikut mengejarnya berada tepat 5 meter di belakangnya dengan wajah yang sangat mengerikan. Mulutnya yang sobek dengan kaki yang pincang berusaha menangkap Brahmana. Brahmana berlari dengan sekuat tenaga. Begitu sampai di kolam pemancingan, tampak gadis itu berjalan dengan cepat di atas permukaan air. Perasaan Brahmana yang semakin kalut membuatnya tidak peduli dengan semuanya. Yang penting kali ini adalah berlari menjauh dari mereka. Dan keberuntungan berpihak padanya. Brahmana mampu mendahului sampai jalan di luar gang. Dengan nafas ngos-ngosan, Brahmana bersandar pada salah satu bangunan. Brahmana merasa lega saat menengok ke arah lorong gang. Tidak ada satupun dari mereka yang mengikuti. Semua telah menghilang entah kemana. Setelah cukup tenang, Brahmana kembali melangkah. Akan tetapi, ketika Brahmana baru berjalan sekitar 5 langkah, kembali Brahmana dikejutkan dengan penampakan gadis SMA yang berada di bawah pohon asem. Gadis tersebut terlihat jelas membelakanginya dengan rambut yang acak-acakan dan masih memakai baju sekolah penuh noda darah kering. Ditambah bau anyir darah yang tercium sangat tajam. Dengan suara datar, gadis tersebut berkata, "Kamu sangat lancang, main nyelonong saja masuk ke kamar tanpa permisi." Lalu sambil tertawa, gadis tersebut membalikkan badannya. Betapa kagetnya Brahmana ketika melihat wajah gadis itu. Tampak wajahnya tanpa bola mata. Lehernya terlihat menganga bekas gorokan senjata tajam. Belatung keluar dari leher dan lubang matanya. Seketika itu juga, Brahmana kembali berlari tanpa arah dan tanpa memperdulikan kejadian yang baru saja dia alami. Sampai akhirnya Brahmana melihat sebuah warung kopi di pertigaan jalan. Tanpa ada yang menungguinya di sana. Kemana pemilik warung ini? Kok sepi sekali? Brahmana mulai resah, lalu menengok keluar warung. Sambil menunggu pemilik warung datang, Brahmana mengatur nafas yang masih terengah-engah. Baru setengah menit mengatur nafas, Brahmana dikejutkan dengan suara seorang laki-laki yang parau. "Mau pesan kopi, Mas?" Serasa jantungnya hampir copot ketika di sampingnya sudah berdiri seorang laki-laki tua yang memakai peci dengan bibir sumbing. Dan ternyata laki-laki tersebut adalah pemilik warung kopi itu. "Maaf Mas, tadi saya tinggal sholat maghrib dulu di musola," ucap pemilik warung itu. Sambil menyerahkan kopi yang baru saja diseduh, laki-laki tersebut mengajak berjabat tangan sambil berucap bahwa namanya adalah Kang Ujang. Kemudian Kang Ujang bertanya pada Brahmana tentang asal dan arah tujuan Brahmana. Brahmana pun menceritakan perihal kejadian mengerikan yang baru saja dialaminya sehingga sampai di warung itu. Sampai akhirnya Kang Ujang melihat bapak-bapak naik motor bebek Honda C700 yang ternyata Ustadz Rojali Imam Masjid dekat kontrakan Brahmana. Dengan cepat Kang Ujang memanggil Ustadz Rojali. Setelah Kang Ujang menceritakan semua kejadian yang telah dialami oleh Brahmana, lalu Kang Ujang meminta tolong pada Ustadz Rojali untuk memberikan tumpangan kepada Brahmana. Karena tujuan Ustadz Rojali searah dengan Brahmana. "Kamu kenapa Mas? Kok seperti ketakutan begitu?" tanya Ustadz Rojali pada Brahmana. Di sepanjang perjalanan, Brahmana menceritakan tentang kejadian ganjil yang baru saja ditemuinya. Kejadian yang sangat mengerikan di dalam sebuah gang, yang mana gang itu sama persis dengan gang yang ada di kontrakannya. Ustadz Rojali hanya tersenyum setelah mendengar cerita Brahmana. "Gang itu memang terkenal sangat angker Mas," ucap Ustadz Rojali kepada Brahmana, yang kemudian disusul bercerita tentang hal misteri itu. Menurutnya, kebanyakan para pendatang baru yang akan diganggu, terutama di saat menjelang maghrib. Orang tersebut akan dibuat samar dengan keberadaan lorong masuk ke dalam gang, sehingga mereka akan terjebak di sana. Bahkan beberapa korbannya ada yang menghilang tanpa jejak. Menurut cerita, di sana terdapat sebuah gudang. Awalnya semua nampak baik-baik saja.
Semua beraktivitas layaknya orang pada umumnya, hingga akhirnya masyarakat sekitar menjumpai keganjilan dan ternyata orang-orang di sana menjadikan gudang tersebut sebagai tempat mesum dan tempat transaksi narkoba. Bahkan mereka melibatkan seorang siswa SMA bernama Mirna yang sampai sekarang keberadaan perempuan itu masih sangat misterius. Perempuan tersebut menghilang entah kemana. Sementara beberapa penghuninya ada yang ditemukan tewas overdosis. Semenjak kejadian tersebut ramai diperbincangkan, gudang tersebut pun dihancurkan oleh warga sekitar. Sampai saat ini, kasus tersebut masih menjadi tanda tanya, termasuk hilangnya sosok Mirna, sosok yang selalu muncul menghantui warga. "Beruntunglah kamu Mas, masih terselamatkan," ucap Ustadz Rojali mengakhiri ceritanya. Waktu bergulir sangat cepat. Terik matahari mulai panas menyengat kulit. Terlihat Brahmana berjalan perlahan mencari gang yang membuatnya penasaran. Bersama salah seorang temannya, Brahmana memasuki gang tersebut. Ada rasa ingin tahu untuk melihat dengan nyata gang misteri tersebut. Ternyata di gang tersebut terdapat gudang tua yang hampir roboh dan dipenuhi oleh semak belukar. Dan terlihat banyak sampah berserakan di sudut gudang. Demikian cerita kali ini. Sekian dan terima kasih.